Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan bahas masalah mesin Vario 110 ya teman-teman, yang karburator. Jadi di sini ya, biar teman-teman tahu aja, ini Mio CW ya, yang gini, yang Vario 110 karbu ya teman-teman. Jadi ini motor ini sudah 3 minggu macet ya, nggak bisa hidup, itu kata yang punya motor. Jadi setelah kita bongkar ini teman-teman, sebenarnya sudah kita tes juga starter ya. Jadi ini starternya seret ya, seret. Pertama starter seret, lalu nggak bisa hidup ya motornya. Di sini pas saya perhatikan teman-teman, di bagian bawah sini ya, saya perlihatkan ya ke teman-teman biar jelas. Yang di sini teman-teman, ini ya tuh, ini ada sensor yang rusak ya. Jadi di motor Vario 110 yang karbu ini teman-teman, ini bukan namanya sensor ya, tapi kita bisa sebut sensor ya. Ini sensor panas teman-teman, sama fungsinya kayak ECT ya. Jadi ini untuk mendeteksi panas dari coolant ini atau air radiatornya ya. Jadi ini sensor panas untuk termostat ya. Ini namanya kalau di Vario 110. Ini dia rusak teman-teman ya, dia patah dalamnya. Dia patah dalamnya, jelas ini nanti ini jelas berpengaruh ya, karena memang ini juga ngelapor juga yang ini ya ke CDI. Kalau untuk ini fungsinya saya bilang tadi itu sama kayak, hampir sama kayak ECT ya di motor-motor injeksi. Jelas itu akan kita ganti karena jelas berpengaruh ya teman-teman ke mesin ya. Jadi ini teman-teman kita tes dulu dan starter, dan ini ya busi sudah saya buka ya teman-teman, busi sudah saya buka, jadi starternya pasti ringan, tapi ini tetap seret ya. Dan permasalahannya tadi dulu, dan permasalahannya teman-teman di bagian bak CVT-nya ini ya udah saya buka tadi ya, ternyata memang enggak ada masalah, artinya enggak terlalu kotor, dan itu bukan itu yang bikin dia seret ya. Saya putar di bagian puli primernya juga nggak ada masalah ya, di rumahan roller itu nggak ada masalah, tapi pas saya putar itu dia agak seret, berarti itu jadi dari mesin ya, dari prediksi saya sih ini pistonnya yang lecet atau cacat ya, jadi dia baret gitu ya. Jadi itu yang bikin motor ini seret sekali ya, susah sekali starternya. Coba dites dulu dan starter, dan biar teman-teman tahu ini ya. Lihat tuh, lihat teman-teman, itu seret sekali ya, kedengeran seret gitu ya. Bahkan nggak pakai busi ini teman-teman, tapi kok bisa dia terlalu seret ya. Oke dan kira cukup. Ini bisa kita pastikan teman-teman, bukan permasalahan di CVT ya, yang seret ini, tapi permasalahannya ada di blok ya, di blok silindernya. Jadi ini akan kita bongkar dulu, baru kita bisa analisis ya lebih lanjut. Tapi untuk prediksi awal, ini pistonnya sudah lecet pasti ya, karena saya lihat tadi di radiator ini berkurang, dan di bagian tampungan radiator yang di atas itu sudah habis ya air radiatornya. Dan jelas ini sudah berpengaruh juga ya untuk sensor panas termostat ini ya, atau sensor ECT-nya sudah kita bilang gitu ya gampangnya. Ini kita ganti ya teman-teman, dan kita bongkar blok silindernya. Oke, kita bongkar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah pistonnya yang sudah kita buka ya, artinya blok kopnya sudah kita buka. Yang kelihatan di sini teman-teman, pistonnya parah banget ya sini. Dan bisa teman-teman lihat di sini ya, ini untuk headnya tuh sangat kotor. Apakah olinya jarang ganti atau bagaimana ya teman-teman. Dan di bagian squeeze atau di ruang bakar ini, wah parah ya, klepnya sudah sangat berkerak di sini teman-teman. Tuh, yang kelihatan ya, tuh sudah kayak grease ya atau gemuk ya teman-teman. Ini oli ya, oli yang sudah mengental ya, bisa teman-teman lihat di sini tuh ya, parah. Dan untuk bloknya di sini teman-teman tuh kelihatannya nah, sangat parah ya. Jadi ini kita wajib kolter ya teman-teman, kita lakukan kolter, kita naik ke oversize 25 ya.
Kita fokus ke bagian piston teman-teman di sini ya. Untuk pistonnya ini ya itu sangat parah ya. Bahkan ini agak seret ya, tuh agak seret. Di yang ini teman-teman lihat di sini ya. Ke sini aja ya biar lebih jelas kameranya. Ya untuk ini sementara kita bongkar untuk blok sama kopnya teman-teman. Kita juga lakukan servis di bagian CVT ya, karena memang kotor. Tapi bukan itu penyebab starternya seret kemarin itu teman-teman. Bukan karena kotor itu ya, tapi karena ini seret. Bahkan saya berdiri ya, saya berdiri cara saya starter di engkolnya atau kickstarter itu teman-teman nggak bisa gerak dia. Itu karena pengaruh dari piston yang kering ini ya, piston yang baret ini. Bukan baret lagi kalau yang ini teman-teman ya. Ini sudah namanya, wah dalam sekali ini. Dan ini udah nggak bisa gerak teman-teman tuh, agak sulit gerak ya. Jadi ini kita gunakan di sini untuk membuka ini teman-teman. Jangan pakai kekerasan ya, kita pukul-pukul itu jangan, nanti kita khawatirkan pistonnya yang bengkok lah begitu ya teman-teman. Jadi kalau bahasa sininya itu, bahasa Lomboknya itu kimat teman-teman ya. Jadi di sini saya gunakan baut ya seperti ini teman-teman tuh. Saya gunakan baut 12 yang agak panjang. Kita buka dulu ya untuk kancingannya, dua-duanya ya. Ini harus hati-hati ya untuk membuka kancingan ini teman-teman, jangan sampai nanti masuk ke dalam mesin ya. Jadi kalau masuk ke dalam mesin ya terpaksa kita bongkar total. Kita getok sedikit biar ini agak-agak kejepit ini teman-teman. Kita getok sedikit, nggak masalah kalau pelan-pelan ya. Oke. Ya, kita getok sedikit aja teman-teman. Kita buka untuk kancingannya. Setelah kancingan pistonnya kita buka teman-teman ya, dua-duanya, baru kita lakukan pembukaan menggunakan baut ya. Ini ibarat kayak track atau tracker teman-teman ya, kayak tracker seperti ini. Lalu kita cari bushing ya atau bos seperti ini. Ini bekas pen piston teman-teman. Ini pen piston untuk mesin penggerak atau mesin ketinting ya. Jadi teman-teman ada yang nyebutnya mesin ketinting atau mesin kompresor macam lah ya. Jadi ini pen pistonnya. Ini kita pakai jadi bosnya seperti ini ya teman-teman. Baru kita taruhkan, kita buka, kita kencengin nanti murnya, maka dia akan terbuka dengan sendirinya. Kita carikan ring dulu ya, ring tebal. Oke teman-teman, saya ulangi sedikit di sini baut yang kita pakai sebagai tracker ini ya, kita bilang tracker aja ya, tracker khusus untuk piston yang macet seperti ini ya. Jadi kita gunakan baut 12 yang kurang lebih ini 10 cm ya teman-teman, kurang lebih. Jadi di sini kita bikinkan pakai gerinda ya. Kita bikinkan alur untuk jalur ya, jalur untuk obeng min seperti ini ya teman-teman. Nah di sini seperti teman-teman lihat ada bekas bos atau pen piston ya, dan ring tebal ya begini, biar enggak rusak nanti pas kita kencangin ya. Oke seperti ini, kita langsung aja biar teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman ya, jadi kita pegangkan. Jadi di sini teman-teman kita harus berdua ya. Sebenarnya bisa sendirian juga bisa. Kalau kita pegang lewat kiri, lalu kita kencengin di sebelah kanan ya seperti ini. Tidak apa-apa, biar teman-teman lebih jelas saja ya. Ini tinggal kita kencangkan aja murnya ya. Dan tentunya untuk baut ini teman-teman dipegang dari sana ya. Dijaga biar nggak ikut muter ya. Ini bisa kita pastikan ya untuk pen pistonnya keluar ya. Terus saja kita kencangkan, maka pen piston itu akan keluar ke sini ya. Teman, berarti yang di sini nih di gerinda nih biar pas. Oh iya, dia teman-teman perlu tahu di
kepala baut itu ya, di ujungnya atau kepala ya kita bilang begitu. Jadi di bagian sisinya ini saya contohkan di mur ini ya, di sisinya ini kita gerinda biar agak bundar ya, biar agak bulat, biar Berat ini digerinda dia nih biar bisa masuk. ya biar bisa masuk. Jadi kalau tidak digerinda nanti tidak bisa ya teman-teman. Pakai nahannya lah di sini ya. Iya betul. Ini kita putar aja teman-teman. Jadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Perlu kita tepatkan juga untuk bosingnya ya. Nanti kalau pen itu kena ke bos ini tentu tidak akan bisa terbuka ya. Kita gunakan kunci sok aja teman-teman biar lebih cepat ya, seperti ini. Ini udah terasa ringan ya. Nah, terasa ringan. Kalau teman-teman mau lebih cepat tinggal dikasih oli juga di bagian pennya, itu lebih cepat lagi ya kebukanya teman-teman. Ya, terus saja kita seperti ini. Jangan kasih bautnya muter ya Dan. Jadi ini teman-teman namanya Dandi dan Ijang, yaitu mekanik kami di sini juga. Jadi untuk saat ini saya perlihatkan teman-teman ini cara gerinda. ya, ntar dulu putar aja dulu seperti ini ya. Saya kita buka biar teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman yang tentu teman-teman yang belum pernah nyoba seperti ini. Kalau teman-teman yang sudah ya jelas sih udah tahu ya. Nah itu teman-teman. Ya ini ya, tuh pen pistonnya sudah keluar ke sini dan akan masuk ke bagian bos yang ini. Jadi pastikan bos ini lebih besar dari pen yang akan kita buka. Oke teman-teman, seandainya nanti pen ini sudah kena atau mentok di bagian ring ini, ring tebal ini ya teman-teman, kita gunakan bos yang lebih panjang ya, atau kita sambung juga seperti ini. Kita sambung jadinya, ini sengaja saya potong jadi dua ya, biar bisa kita pakai seperti ini. Pakai setengah dulu, nanti sudah kalau mentok ya kita sambung lagi dia. Oke teman-teman pasti sudah paham ya maksud saya. Terus kita press maka ini akan keluar. Oke. Jadi teman-teman seperti ini ya. Ini belum mentok sih ya. Artinya pen itu belum mentok di bagian ring tebal. Tapi teman-teman saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan teman-teman di sini. Kita buka dulu. Jadi ini saya share secara komplit aja ya teman-teman dari proses pembukaan ring piston juga ya. Dan tentu di sini untuk solusinya teman-teman harus dikolter ya, karena memang sudah parah yang di bagian ini, tidak bisa hanya ganti ring atau apa ya. Kalau yang seperti ini udah wajib kolter ya teman-teman. Oke, ini kita buka tuh teman-teman. Sekarang kita buka bautnya ya, dan ini tanpa sampai kebuka pun ini udah bisa kebuka tuh teman-teman ya. Pistonnya sudah bisa kebuka. Yang penting pennya ini teman-teman sudah keluar dari stang pistonnya ya. Oke, ini kelihatan sudah parah ya. Saya yakin ini masih standar ya teman-teman. Jadi kita operasikan ke 25 aja ya. Jadi ini tentu untuk proses kolternya tentu kita bawa ke tukang kolter ya, karena memang kami belum punya alatnya ya. Oke, ini udah kering sekali ya. Kita coba amplas dulu di bagian lubang ini. Kalau memang bisa kepake ya kita pakai lagi. Kalau tidak bisa kepake ya terpaksa kita ganti juga pistonnya ya, stang pistonnya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, ini pistonnya sudah kita buka ya, dan sudah saya bersihkan di bagian ujungnya ini. Memang ini masih standar ya teman-teman, masih standar ting-ting Ya. Tapi ini udah parah sekali ya. Mudah-mudahan bisa ke oversize 25 teman-teman, karena memang sudah baretnya kelihatan agak dalam ya. Oke, dan di bagian ini seperti yang saya bilang tadi, di bagian pen piston ini udah sangat parah ya. Otomatis di bagian stangnya juga parah. Tapi kita coba amplas dulu, mudah-mudahan bisa ya. Kalau bisa berarti stangnya kita tidak lakukan bongkar ya, tapi stangnya
bisa kita pakai, berarti begitu ya. Tapi kalau ternyata setelah kita amplas dan tidak bisa, berarti harus kita bongkar total dan kita ganti stangnya ya. Sementara kita lakukan pengamplasan untuk stang piston dan kita lakukan coulter ya, pergi coulter ini, kita pindah ke bagian head ya teman-teman. Nah di sini ya, untuk head ini teman-teman, seperti biasa ya, kalau kita lakukan coulter atau lakukan bongkar total lah, kita bilang begitu ya, kita bongkar bagian blok silinder dan head, ini harus kita skir ya. Karena kenapa? Gini ya, kalau saya istilahkan itu, ini sudah kita bongkar, terus kita hanya bersihkan ini saja teman-teman, nanti kita khawatir bocor, atau walaupun ini tidak bocor untuk saat ini, tapi ya mumpung kita buka ya kita bersihkan aja, langsung kita skir klep biar lebih jos begitu ya teman-teman. Karena memang umurnya juga motornya sudah lumayan lama ya. Dan ada bensin dan ya, ini teman-teman kita tes ya di sini. Kita tes, kita masukkan ini, jadi itu cara kita ngecek ya. Kita tes, kita masukkan bensin di bagian portingnya. Tuh kelihatan teman-teman, banjir ya, langsung banjir di bagian daun klep ini ya. Kita cek di sebelahnya ya, di sebelahnya juga sama teman-teman, banjir ini ya. Ini juga banjir ya teman-teman. Udah, kita pastikan sudah, ini akan kita skir ya. Kita langsung kita bongkar saja, kita buka ya. Untuk pembukaan head ini teman-teman ya, ya gini. Untuk pembukaan, dan kardus itu dan di pelapis ini teman-teman ya, biar enggak. Jangan ambilin yang lain dulu. Ya, jadi ini teman-teman perlu kita lapis ya di bawahnya biar enggak lecet ya, biar enggak lecet bagian packing ini atau gasket ini ya teman-teman. Kita lapis seperti ini, dan ini tentu kita gunakan kain ya, kain yang kita bulatkan seperti ini sebagai pengganjal ya, pengganjal klep ini ya. Ini paling cepat ya, paling cepat cara buka klep ya teman-teman. Cara membuka klep paling cepat, dan kita gunakan di sini, saya gunakan bekas kunci busi ya teman-teman. Bekas kunci busi, sebenarnya bisa kita gunakan pipa-pipa juga bisa ya. Tapi karena bekas kunci busi ini tebal ya teman-teman, jadi saya pakai bekas kunci busi ini aja ya, seperti ini. Lalu kita getok sedikit ya teman-teman. Tuh, nggak perlu kencang ya. Tuh. Dan jangan lupa teman-teman, di bagian pipa ataupun bekas kunci busi ini kita taruhkan pengganjal juga ya, kertas ataupun apalah ya, biar kuku klep ini ya, kuku klep yang kecil ini nggak mental ya. Karena kalau dia mental ini wah, susah sekali kita nyari teman-teman. Oke, udah kebuka ya teman-teman. Bisa lihat di sini, ini motor masih standar. Di bagian untuk pemasangan, nanti pemasangan per klep ya, bagian yang agak renggang itu di atas ya, yang agak sempit ini di bawah. Oke, begitu juga yang sebelahnya, sama prosesnya sama. Tuh, pelan saja udah buka ya teman-teman ya. Sama per yang luar juga, yang renggang di atas, yang agak sempit di bawah. Oke, ini sudah terbuka, tapi karena terlalu kotor tentu kita bersihkan dulu ya portingnya atau lubang-lubangnya. Kita bersihkan tuh. Ini sudah lubangnya, lubang X-nya aja sudah mengecil ya, karena keraknya sudah tebal sekali ya, hampir 1 mili ya teman-teman. Kita bersihkan dulu, baru kita lakukan skir klep. Oke. Jadi ini teman-teman, mohon jangan di skip ya, karena memang nanti kita akan praktikkan cara skir klep, cara mudah skir klep ya, untuk motor Vario karbu. Setelah kita bersihkan seperti ini teman-teman, portingnya udah bersih ya, lubang-lubangnya sudah bersih ya, dan klep juga sudah kita bersihkan. Ini yang tadi tebal sekali ya, keraknya ini bisa sampai 2 cm ya. Untung enggak sampai 1 meter keraknya teman-teman. Ini kita bersihkan, lalu setelah bersih seperti ini baru kita lakukan skir klep.
Oke, jadi salah satu fungsi skir klep adalah membersihkan sitting klep atau dudukan klep yang di sini ya, dan meratakannya dengan daun klep yang saya pegang ini. Oke, jadi tidak hanya kita bersihkan menggunakan bensin atau apa teman-teman, tapi kita lakukan skir klep. Baik, kita lakukan skir klep. Kita mulai dari yang ini ya teman-teman. Di sini kita gunakan bor ya, seperti biasa. Kalau saya di sini gunakan bor ya untuk skir klep biar lebih cepat aja. Cuman kalau kita menggunakan bor ini teman-teman, tentu kita punya teknik tersendiri ya agar sitting klep tidak rusak dan daun klep juga tidak rusak ya. Jadi caranya di saat kita praktikan langsung dan praktikan biar teman sambil kita praktikan sambil kita jelaskan biar teman-teman pemula tentunya paham lah begitu ya. Kalau teman-teman yang senior jelas sudah di luar otak dan mempunyai teknik-teknik tersendiri ya. Tapi kalau saya di sini biar lebih cepat karena memang yang kita kerjakan banyak teman-teman, tentu kita gunakan bor ya. Kalau kita gunakan tangan ya manual begitu teman-teman, bisa kita sampai setengah jam misalnya atau menitan lah ya, mungkin 10 menit. Kalau kita gunakan bor itu kurang dari 1 menit juga sudah selesai ya. Tentu jangan kita gunakan kecepatan tinggi ya di bor itu. Seperti itu, jadi kita pasang seperti ini ya, selang teman-teman, kita sambung ke batang klep ya di sini. Kita sambung selang sini, dan yang untuk masuk ke bor ini ya, tentu kita gunakan bekas-bekas klep ya. Bekas-bekas klep yang kita sambung juga ke selang yang bawah ini. Oke. Langsung aja Dan. Bensin. Oke. Udah diolesi Dan Amril. Udah. Bentar dulu. Ini Amril teman-teman ada 2 jenis ya. Ada yang kasar dan ada yang halus. Jadi kalau untuk skir biasa kita gunakan yang halus. Tapi kalau kita sudah lakukan penggantian sitting klep atau klep baru kita gunakan yang kasar sekali, lalu kita gunakan yang halus begitu ya. Tapi kalau yang seperti ini karena sedikit ya, kebocoran sedikit, jadi kita gunakan yang halus saja. Seandainya setelah kita skir ini atau skir ini ya teman-teman belum menutupi ya atau masih ngalir bensinnya, kita gunakan autosol ya untuk finishingnya biar lebih mantap. Dan itu kita olesi di daun klep ini. Amrilnya kita olesi di daun klep ini sedikit saja ya. Putar langsung aja Dan. Sedikit saja kita olesi di sini, lalu kita putar seperti itu ya teman-teman. Ya. Kecepatan bornya ya pelan saja ya teman-teman, tidak perlu kencang. Nah, jadi dan kita tetesi bensin ya. Untuk mendeteksi bensin itu fungsinya pertama adalah agar daun klep dan sitting klep itu tetap dingin, dan Amril itu tetap berada di sitting klep itu, jadi tetap bisa membersihkan daun klep. Dan jangan terlalu banyak ya teman-teman, hanya 1 atau 2 tetes saja. Nah itu kedengaran suaranya sudah halus ya. Bisa ditetesi bensin lagi dan sekali sedikit aja. Oke. Jadi seperti biasa teman-teman, yang skir klep ini namanya Mas Dandi. Dan harus ini Dan. Ini namanya Mas Dandi. Ya, hobi di motor tua herek itu GL 100 motornya ya, yang sudah up tiger. Ya, skir. Caranya kita naik turunkan ya teman-teman. Naik turunkan biar jangan terlalu lama bergesekan, itu yang membuat nanti panas ya sitting klepnya. Ini kedengaran sudah halus ya teman-teman. Oke Dan, sudah cukup. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, tidak sampai 1 menit ya, bahkan setengah menit pun tidak nyampe ya. Itu manfaat kita gunakan bor, tapi tentu kita gunakan dengan cara yang benar ya, pelan-pelan saja. Dibersihkan dulu daun klepnya dan sitting klep, lalu kita lakukan pengetesan apakah masih terjadi kebocoran atau tidak ya. Kita lap dulu biar kering teman-teman. Harus benar-benar bersih dari Amril itu ya, dan kita gunakan lap yang bersih juga ya. Jadi kelihatan seperti ini ya teman-teman. Tuh, saya fokuskan dulu kameranya biar lebih jelas. Ya, tidak bisa fokus ini. Nah, tuh teman-teman, kelihatan di klepnya sudah halus ya, sudah bersih. Dan kita lihat sekarang di sitting klep seperti apa.
Spring klep juga sudah halus teman-teman. Jadi ini tinggal kita lakukan pengetesan ya. Caranya itu tentu kita masukkan klep ini yang sudah bersih ini ya, ini lalu kita tekan menggunakan ibu jari dan kita masukkan bensin lewat lubang ini ya, ini lubang innya. Cukup dan cukup. Oke, kita seperti ini. Lalu teman-teman, kenapa saya goyangkan? Karena kita gunakan sedikit bensin untuk pengetesan ya. Kalau banyak ya tidak perlu kita goyang-goyang teman-teman ya. Dan kita buang sekarang. Kita buang dan kita lihat di daun klep ini. Kalau ada basah di daun klep, itu menandakan bahwa masih terjadi kebocoran ya. Kita lihat di sini teman-teman, masih bocor sedikit ya, sedikit sekali. Tadi di sini kita pakai autosol saja ya. Kita pakai autosol untuk sisa atau untuk terakhirnya kita pakai autosol saja karena sedikit sekali bocornya. Oke teman-teman, begitu cara. Kalau untuk cara autosol itu sama ya, sama aja dengan cara yang tadi itu, cuman lebih pelan aja. Dan untuk X-nya tidak perlu kita videokan karena memang caranya sama dengan yang di in ya. Oke teman-teman, sekarang langsung kita pindah saja ke video, maksud saya ke pemasangannya ya. Nanti kita bersihkan dulu ini. Setelah selesai kita sekir, lalu kita untuk cara pengetesannya seperti tadi itu ya teman-teman. Jadi mohon jangan di skip agar teman-teman nggak gagal paham ya, atau nggak salah paham nanti. Oke, ini tinggal kita bersihkan aja nanti. Setelah selesai kita sekir, kita bersihkan, kita ganti seal klep ya, lalu kita pasang. Oke, pakai autosol dulu dan biar mantap itu yang innya. Baik teman-teman, di sini sudah selesai kita sekir klep ya, dan sudah kita bersihkan di sini. Jadi kita jamin tidak ada kebocoran. Kita jamin tidak ada kebocoran lagi ya di klepnya begitu ya. Sudah bersih dan sudah selesai juga kita sekir. Oke, sekarang kita pasang ya, langsung ke proses pemasangan. Kita rakit dulu. Di sini teman-teman, kita seperti biasa ya, sama. Caranya sama dengan cara pembukaan tadi itu ya. Itu kita gunakan lap juga. Kita pasang ya klepnya dulu teman-teman. Ya, seperti ini. Ini seal klepnya sudah kita ganti baru. Karena seal klep yang aslinya memang masih agak elastis ya, cuman ya mumpung kita buka kita ganti saja ya teman-teman. Mungkin nahan sampai 1 tahunan tapi kan dibuka lagi nanti ya, mumpung kita buka kita ganti ya. Oke, kita ganjel seperti ini, seperti yang tadi itu kita ganjel ya. Nah, ini kita ganjel, lalu kita injak aja sedikit ya seperti ini. Seperti kita buka tadi itu, dari yang agak rapat ini di bawah ya, begini, yang agak renggang di atas. Retainer, lalu kuku klep. Oke, dan diinjak aja. Ini tinggal ditekan saja sih teman-teman ya. Tinggal ditekan saja. Pakai kunci T. Di sini kita pakai kunci T14 ya. Kunci T14 yang ditaruhkan karet ya seperti ini. Tuh, karet ban dalam teman-teman. Dan pemasangannya sempurna tanpa menggunakan getok, tanpa menggunakan tracker per klep ya, atau tracker klep murah meriah seperti ini. Sama juga teman-teman prosesnya ya. Lalu setelah seperti ini ya tinggal ditekan saja. Sip. Oke. Sempurna teman-teman, tanpa menggetok ya, atau tanpa diketuk. Ini sudah terpasang sempurna. Dan di sini teman-teman, sebenarnya menurut saya ya, analisis saya, penyebab utama dari kerusakan piston itu adalah sensor suhu ini teman-teman. Sensor suhu ini adalah penyebab utama ya. Kenapa saya bilang begitu? Ini yang baru ya, ini yang aslinya. Jadi yang aslinya ini sudah rusak teman-teman. Jadi yang aslinya seperti ini, tapi sudah kebuka ya. Ini pas saya buka, ini maksud saya pas kita bongkar, saya temukan ini sudah terbuka ya. Artinya ini sensor suhunya rusak. Di sensor suhu ini sudah tidak bisa mendeteksi suhu di suhu air radiator ya. Otomatis yang dideteksi kemungkinan panas saja. Jadi karena terlalu panas, otomatis overheat atau kelebihan panas ya, kelebihan suhu. Itu menyebabkan oli cepat habis, karena memang informasi dari yang punya motor kemarin, ini olinya itu habis teman-teman ya, kering. Kemungkinan karena
seperti yang saya bilang tadi itu, suhu ini sudah tidak bisa membaca suhu air radiator. Jadi di mesin itu sangat panas ya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini fungsinya sangat vital ya, itu menurut saya. Jadi ini kita ganti baru, dan harganya juga ya tidak terlalu murah juga teman-teman ya. Harganya nggak terlalu murah. Jadi ini sama fungsinya dengan sensor ECT ya. Sensor ECT di motor injeksi, engine coolant temperatur. Ini tinggal kita kencangkan, lalu kita ya untuk pemasangan pelatuknya teman-teman, di sini ada X ya, dan otomatis yang di sini adalah in. Jadi gampang sekali ya. Ada petunjuk X artinya keluar ya, atau out ya begitu teman-teman, atau klep api begitu ya, atau yang menghadap ke knalpot. Itu cara gampangnya ya. Jadi seandainya teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris ya, X ini artinya keluar atau yang menghadap ke knalpot. Itu cara gampangnya ya gitu teman-teman. Berarti hadapnya seperti ini gitu ya. Oke. Kayak nanti terus ini ya, begini teman-teman. Jadi yang X menghadap ke knalpot. Oke, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita rakit saja di bloknya. Baik teman-teman, tinggal kita pasang aja di mesinnya. Dan di sini teman-teman bloknya sudah kita pasang ya. Jadi yang namanya coulter itu teman-teman, blok ini ibarat blok baru ya, karena linernya itu dibubut dan menggunakan diameter piston yang lebih besar. Walaupun selisihnya itu 0,25 ya teman-teman, 0,25 mili ya. Jadi ini oversize 25 dan dia lebih besar dari diameter piston yang asli. Otomatis liner block itu juga sudah dibubut, artinya sudah di coulter baru lagi ya, dan lebih besar diameternya. Oke, untuk pemasangan blok ini teman-teman ada di video kami ya, ada di video-video kami juga yang sebelumnya. Oke, dan karena kita gunakan parkop baru teman-teman, nggak perlu kita lem ya. Kenapa kita nggak lem? Karena khawatir nanti itu jalur rembesan air radiator yang tercampur nanti dengan oli, dan bahaya juga ya teman-teman. Oke, jadi setelah kita rakit seperti ini teman-teman ya, setelah kita rakit seperti ini, tentu juga kita pasang karburator dan kita lakukan penyetelan klep. Oke, dan tinggal kita tes saja motornya nanti suaranya seperti apa, apakah sudah bisa di starter dan sudah bersih suaranya. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan setelah pemasangan yang ini selesai ya. Kalau pemasangan ini sih gampang saja teman-teman ya, pemasangan yang ini gampang saja. Atau oke, untuk pemasangan kopnya ya, untuk bautnya atau murnya ini sudah kencang teman-teman ya, baut yang dua juga sudah kencang. Jadi tinggal kita pasang gear timing saja ya. Jadi untuk pemasangan gear timing ini teman-teman, pastikan dulu camnya itu berputar dengan, maksud saya bergerak sempurna ya, artinya bisa bergerak kiri kanan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau dia kira-kira terlalu seret, kemungkinan camnya belum tepat ya. Oke, langsung saja kita pasang gearnya ya, gear timingnya. Jadi ini teman-teman garis yang ini harus pas dengan kop ini ya, garis kop ini. Kita bilang garis kop lah ya, atau pinggir kop. Kita pasang rantainya ini teman-teman. Ya, gini ya. Kalau kurang tepat teman-teman ya, kita pakai obeng min yang kecil. Kalau kurang tepat, misalnya ini dia agak ke belakang ya, jadi tinggal kita gerakin aja yang di bawah. Kalau kita mau bikin ke sana, berarti kita gerakin di sini di bawah gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah pas ya. Tuh. Kok di tepat itu sudah? Tepat? Nah, oke, ini sudah pas teman-teman, sudah sempurna. Tentu teman-teman, di saat pemasangan piston itu kita harus posisikan di posisi TMA atau titik mati atas ya, atau pistonnya berada di paling depan atau paling ujung ya, agar nanti di saat pemasangan head itu kita enggak cari-cari lagi begitu ya, di satu kali aja. Oke. Dan untuk pemasangan bautnya ini teman-teman, jangan lupa ada dekompresi ya, ini ya, kita pasang seperti ini. Sip. Kita pakai kunci L ya, L4 teman-teman.
Oke, untuk yang seperti ini teman-teman, tinggal kita kencangkan saja ya. Kita pegang magnet, lalu kita tahan magnetnya pakai kunci ya, magnet yang di sana, murnya, lalu kita kencangkan gitu ya. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita setel klep. Sekarang kita langsung ke penyetelan klep ya teman-teman. Jadi untuk penyetelan klep ini kita gunakan kunci ring 9 ya. Ini untuk Honda. Jadi ini teman-teman, kunci ring 9, kunci setelan klep ya, yang model L begini ya teman-teman. Dan puller ya. Jadi puller untuk standarnya, yang untuk standar Vario ya, Honda Vario. Yang atas ini 0,10 mili dan yang bawah ini 0,25 mili ya teman-teman, itu untuk standarnya. Tapi ini karena sudah kita lakukan skir klep, otomatis terjadi kerapatan ya. Artinya celah di klep ini semakin merapat ya. Coba kita cek menggunakan 0,10 mili teman-teman. Ini 0,10 mili aja tidak bisa masuk ya. 0,10 mili tidak bisa masuk di celah klep ini. Ini menandakan sudah terjadi kerapatan lagi ya, lebih rapat gitu ya. Oke, kita longgarkan dulu seperti ini. Ya, oke teman-teman. Ini kita gunakan setelan klep. Ya, ini masih bisa bergerak kiri kanan. Jadi yang tepatnya itu bisa agak seret ditarik teman-teman ya. Agak seret ditarik tapi tidak bisa didorong ya. Misalnya ini agak seret ditarik tapi nggak bisa didorong ya. Agak seret ditarik nggak bisa didorong. Oke. Lagi sekali, nggak bisa ditarik tapi maksud saya agak seret ditarik tapi nggak bisa didorong ya teman-teman. Saya zoom aja ya biar lebih jelas teman-teman. Ya. Ini. Jadi ini teman-teman nggak bisa seret ditarik, agak seret tapi nggak bisa didorong. Itu adalah ukuran setelan yang pas ya. Ini fungsinya hanya menahan dan kunci ring 9 yang mengencangkan. Sekali lagi kita tes, ditarik seret, dorong tidak bisa. Oke, ini sudah pas untuk setelan 0,10 mili. Begitu juga di bawah teman-teman, prosesnya sama. Yang X sama, cuman ukurannya yang beda, yaitu kita gunakan 0,25 mili ya teman-teman yang di bawah ini. Oke, jadi karena prosesnya sama, kita tidak videokan yang bawah, kita langsung ke proses pengetesan aja teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekarang sudah kita pasang ya mesin ke rangkanya dan sudah kita sambung juga kabel-kabelnya teman-teman. Jadi ini tinggal kita tes doang ya. Sekarang tinggal kita tes dan jangan lupa air radiator ya teman-teman. Kita tes apakah suaranya sudah bersih dan bisa di starter ya teman-teman. Itu intinya, karena kemarin permasalahannya itu adalah motor ini tidak bisa di starter ya, seret sekali teman-teman. Sekarang kita buktikan di sini tanpa kita hidupkan dulu ya, kita tes. Ya. Ini karena saya baru selesai sholat teman-teman, jadi masih pakai kain ya, saya tes saja. Sekarang starternya sudah lancar jaya ya, tuh. Mantap jaya. Nah, lancar sekali ya. Tinggal kita tes hidupkan. Dan ini teman-teman untuk starter tangannya sudah bisa ya. Sudah kita cas akinya. Kita tes. Oh ya, ada yang belum dipasang. Gak apa-apa, kita pakai starter kaki aja ya. Kita pakai engkol aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat sekali starter langsung jos. Dan tentu teman-teman suaranya bersih ya. Sudah kayak motor baru ya. Sudah nggak ada suara ngelitik-ngelitik lagi. Karena memang kemarin ini pasti teman-teman ya, wajib suaranya ngelitik ya teman-teman. Kalau sudah pistonnya baret kayak yang sudah saya perlihatkan itu ya, wajib berisik ya teman-teman, dan motor cepat panas. Oke teman-teman bisa lihat di sini dan bisa saksikan penyebab starter seret dan motor mogok juga ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan
video-video kami yang terbaru. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.